Kalau udah gitu, ngatasinnya gimana, Bib? Oke, mari kita bahas cara mengatasi hati yang udah mati. Sebenarnya, kalau orang udah bener-bener mati hatinya itu, mereka gak akan sadar kalau hatinya sudah mati gitu. Saya kasih contoh nih. Kalau orang benar-benar sakit, mereka pasti sadar akan datang ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan mereka sakit, mereka nggak sadar diri mereka sakit, ya mereka nggak akan datang ke rumah sakit. Jadi, pada intinya, orang yang sudah benar-benar mati hatinya itu rata-rata mereka tidak sadar dan susah sekali buat kembali jadi hidup kembali hatinya begitu. Nah, lalu timbul pertanyaan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita sadar, itu berarti hati kita belum 100% benar-benar mati. Nah, sebenarnya cara ngatasinnya itu gampang-gampang susah sih. Gampangnya kita cukup peka akan kebaikan sekecil apapun. Nah, yang susahnya adalah kita suka menyepelekan akan kebaikan yang kecil itu. Saya kasih contoh nih, misalkan kita lagi naik mobil atau lagi naik motor, lagi di jalan nih, tiba-tiba terbesit di hati kita ingin memberi ke orang-orang yang di pinggir jalan yang sedang, misalkan ngomong-ngomong sedang minta-minta gitu di pinggir jalan. Nah, kita tuh mau ngasih ke mereka, tapi di hati kita tuh kayak, kagok, nanti aja deh, nanti aja deh, nanti-nanti lagi juga kan, ada yang kayak begitu. Sebenarnya kalau terbesit niatan baik tersebut buru-buru harus dilakukan, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Kenapa begitu? Karena kalau kita nggak peka terhadap kebaikan yang kecil, apalagi kebaikan yang gede. Kalau kita suka menunda-nunda beralasan ini itu untuk melakukan hal yang sebenarnya cukup simpel untuk dilakukan, apalagi nanti kalau kita ingin melakukan ibadah yang lebih kompleks lagi, pasti kita akan banyak banget beralas-alasan. Maka dari itu, bila ada terbesit niatan baik di hati kecil kita, itu buru-buru kejar, buru-buru lakukan. Karena itulah yang namanya hidayah. Ditakutkan bila kita selalu menganggap sepele kebaikan yang kecil, sekecil apapun itu kebaikannya, maka nantinya kita akan menganggap sepele hal-hal baik yang lebih besar lagi. Nah, itu yang akan menyebabkan hati kita makin lama makin tertutup. Jadi, bila terbesit di hati kita ingin melakukan hal baik, apapun itu jenis kebaikannya, selagi baik dan benar menurut syariat agama, monggo buru-buru lakukan, jangan ditunda-tunda lagi. Karena itu adalah sebuah rahmat kasih sayang dari Allah dan juga sebuah hidayah untuk kita. Semoga kita bisa melakukannya. Amin. Barakallahu fikum.